Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanya bagi Allah Jalla Jalaluh. Hanya kepadanya kita memuji dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah juga kita meminta ampunan. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah, maka tidak akan ada yang bisa membuatnya tersesat di dunia ini. Dan siapa saja yang Allah Azza wa Jalla berikan kesesatan, tidak diberi hidayah, maka tidak akan ada satupun di dunia ini yang bisa membawanya kepada kebaikan dan hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan saya bersaksi bahwasanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, adalah suri tauladan terbaik bagi siapa saja yang mengharapkan pertemuan yang baik di hari akhirat nanti dan mengharapkan kehidupan yang indah setelah kematian. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang di dalam hatinya masih ada iman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, dengan menjauhi larangan-larangan Allah, dan dengan menjalankan peran yang kita miliki di dunia ini, memberikan setiap hak orang yang harus kita tunaikan haknya. Dan jangan sekali-kali kita meninggal, kita wafat, kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan memegang iman dan keyakinan yang benar. Sebuah keyakinan yang dibangun di atas ilmu, sebuah keyakinan yang landasannya adalah qala Allah wa qala Rasul, yang dibangun dan dipahami hanya dengan satu pemahaman para salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya dengan baik. Karena sejatinya kita tidak akan mendapati cara berislam yang lebih baik daripada cara berislamnya generasi terbaik umat ini. Maka kalau kita memang ingin menjadi umat Islam yang baik, standarnya satu, yaitu para sahabat dan murid-murid mereka. Jangan bilang gak relevan. Bukan Islamnya juga relevan, tapi kita yang terlalu dangkal memahami Islam ini sebagian. Maka ayo, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar, dan juga masih diberikan atau masih menjadi di antara hamba-hamba Allah yang dipilih untuk mendengarkan firman-firman-Nya. Karena nggak semua orang Allah izinkan untuk mendengar Al-Quran. Dan yang Allah izinkan mendengar Al-Quran, nggak semuanya diizinkan untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang mau kita dustakan setelah nikmat Islam ini, setelah nikmat hidup. Dan tema pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah kepastian.
di antara banyaknya hal yang tidak pasti di dunia ini. Kata orang-orang cerdas, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Hari ini kita dapat gaji, bulan depan mungkin nggak dapat. Hari ini gaji kita pas-pasan, bulan depan mungkin lebih. Banyak yang nggak pasti. Tapi ada satu yang pasti. Dari sekian juta ketidakpastian, yaitu kematian. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mulk ayat kedua, Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kehidupan dan kematian. Apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk menguji siapa? Kita, manusia. Apa yang diujikan oleh Allah? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang amalnya paling baik? Siapa yang amalnya paling bagus? Apa itu amal bagus? Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, amalan yang bagus, ahsanu amalan, adalah amalan yang dikerjakan dengan ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa kecuali balasan dari Allah Azza wa Jalla, tidak mengharap pujian, tidak mengharap kenaikan jabatan, dan tidak mengharapkan viral. Itu saja tidak. Ahsanu amala itu ikhlas dan juga sesuai dengan tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah, garis bawah, ibadah yang sifatnya ritual, yang tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka gak diterima. Sehingga ketika kita mengatakan ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini haram, ini makruh, semua harus ada dasarnya. Gak boleh pakai perasaan. Oh, kan saya ngelakuin ini supaya saya ingat sama Allah. Nabi contohin enggak? Enggak. Apakah Anda lebih tahu tentang suatu ibadah dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Enggak mungkin. Ahsanu amala. Itu yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak berfirman aktsaru amala, enggak. Yang dinilai sama Allah bukan yang paling banyak, tapi yang paling bagus, yang paling ikhlas. Ya. Ulama lainnya dari generasi tabi'in, yaitu As-Suddi rahimahullah ta'ala. As-Suddi, beliau adalah salah satu murid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dinukilkan dari beliau, wa fassara As-Suddi, anak ambil dari kitabnya As-Safarini rahimahullah ta'ala. As-Safarini, ulama mazhab Syafi'i fikihnya, beliau mengatakan wa fassara As-Suddi, As-Suddi rahimahullah ta'ala, at-tabi'in, menafsirkan yang tadi surat Al-Mulk ayat 2. Beliau menafsirkan bahwa artinya adalah aktsarukum bil mauti zikron. Ahsanu amala adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kalau Fudail rahimahullah mengatakan yang amalnya paling ikhlas.
Kalau As-Suddi rahimahullah mengatakan yang paling banyak mengingat kematian. Gak ada pertentangan. Sama saja. Saling melengkapi. Orang yang banyak mengingat kematian akan beramal soleh. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul mu'mini akyas? Ya Rasulullah, orang beriman seperti apa yang paling cerdas? Nih kita lagi ngomongin kecerdasan. Kan sekarang banyak banget tuh. Oh ini cerdas, ini cerdas, ini cerdas. Tapi kita lihat, Nabi Muhammad SAW sedang memberikan standar. Siapa mukmin yang paling cerdas? Jawaban beliau adalah aktsaruhum lil mauti isti'dadan. Orang yang paling banyak persiapannya untuk kematian. Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang persiapannya untuk kematian maksimal. Dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita di antara mereka itu. Oke, itu kematian. Lantas, kenapa kita diperintahkan untuk banyak mengingat kematian? Jawabannya adalah, kenapa kita diperintahkan untuk mengingat kematian? Karena kita hidup di dunia yang kata Allah Azza wa Jalla mata'ul gurur, menipu. Dunia ini menipu. Dunia ini dan kefanaannya menipu. Sehingga supaya kita tidak ketipu sama dunia ini, diperintahkanlah kita untuk banyak mengingat kematian. Udah berapa banyak korban dunia ini? Dapat jabatan dikit, ketipu. Dapat harta sedikit, ketipu. Dapat harta banyak, tambah ketipu lagi. Itu pentingnya ilmu. Tidak akan bisa seseorang itu mengingat kematian kalau dia itu tidak punya ilmu. Sehingga dalam konteks sedang bahagia, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Aktsiru zikra hadimil ladzat." Perintah. Hadisnya berupa perintah. Hukum asal perintah itu untuk menunjukkan sesuatu yang apa? Wajib. Hukum asal perintah adalah untuk menunjukkan sesuatu yang wajib. Di hadis ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat hadimil ladzat, pemutus kenikmatan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hadimil ladzat? Beliau mengatakan, al-maut, kematian. Lantas, apakah kita nggak boleh menikmati apa yang kita dapat di dunia ini? Jawabannya boleh. Boleh. Di antara hal yang kita harus nikmati adalah saat-saat kita beribadah, saat-saat kita sholat, tahajud, berdoa, beristighfar kepada Allah, itu nikmat. Apalagi nikmat saat mendapatkan gaji setelah bekerja, itu nikmat. Boleh. Apalagi nikmat pasangan soleh atau solihah, itu nikmat. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika nikmat malah membuat kita jauh dari Allah Azza wa Jalla.
Disitulah kita diperintahkan untuk memutus kebahagiaan kita terhadap nikmat dengan kematian. Bukan berarti kita gak bersyukur. Justru dengan mengingat kematian, kita akan makin mensyukuri nikmat yang kita dapatkan. Contoh, seorang suami yang sangat bersyukur punya anak solih, solihah, punya pasangan yang begitu cantik, mendukung. Lalu dia ingat kematian, maka dia tidak akan puas hanya bersama pasangan dan keluarganya di dunia saja. Sehingga muncul usaha untuk terus bersama mereka di akhirat nanti. Yang kata Allah Azza wa Jalla di surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ana lupa nomor ayatnya. Pokoknya itu sebelah kiri agak atas dikit. Ana lupa nomor ayatnya, bukan pamer tahu posisi enggak, justru itu kekurangan. Atur itu mulainya di sini. Ya betul. Halaman belakang. Juz 27. Walladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan keturunan mereka mengikuti mereka dengan iman yang sama. Kalau kita sayang sama keluarga kita dan diri kita, kita akan berusaha menjadi soleh dan solihah. Supaya apa? Ketemu di akhirat. Itu tentang kematian. Dan kenapa kita harus mengingat kematian? Yaitu karena dunia ini penuh tipu-tipu. Dan udah banyak korbannya. Sudah banyak korban dari dunia ini. Anda sebutkan Fir'aun, Qarun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, itu korban dunia. Jadi jangan sampai kita ikut-ikut mereka. Pertanyaan selanjutnya, apa sih hasilnya atau buahnya ketika kita mengingat kematian? Itu kan tema kita. Kita udah dapat alasannya kenapa kita harus ingat kematian. Tapi apa buahnya? Anda nggak mau bikin-bikin sendiri. Anda mau mengutip perkataan ulama saja, yaitu masih di kitab As-Safarini, di bukunya Al-Imam As-Safarini rahimahullah ta'ala, beliau menukil dari Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Antum kalau belum kenal siapa Imam Suyuti, beliau punya kitab terkenal banget namanya Tafsir Jalalain. Itu banyak dipelajari oleh saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama. Dan anak pun belajar itu sama Ustaz Syafiq hafizallahu ta'ala, semoga Allah jaga beliau. Beliau ulama Syafi'i, menulis banyak ilmu di berbagai bidang. Tafsir ada, hadis ada, akidah ada. Jadi antum jangan asing sama beliau. Jangan asing. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, atau As-Safarini rahimahullah mengatakan, qala Al-Jalal As-Suyuti. Suyuti mengatakan, fi Syarhis Sudur, dalam kitab beliau Syarhus Sudur, an ba'dihim, dari ulama-ulama lainnya. Beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi salasati asya. Barang siapa mengingat kematian atau banyak mengingat kematian, barang siapa banyak, gak sedikit ya berarti ya, gak sedikit, harus banyak. Barang siapa banyak mengingat kematian, Allah Azza wa Jalla akan muliakan dia dengan 3 hal. Allah akan muliakan dengan 3 hal. Ta'jili taubah,
Yang pertama adalah ta'jili at-taubah. Dia akan dipermudah oleh Allah untuk bertaubat. Kemuliaan pertama bagi orang yang banyak mengingat kematian adalah Allah akan mempermudah dia untuk bertaubat. Iyalah, ingat mati terus dan ingat punya dosa, pasti dia akan sibuk bertaubat. Dan Allah mengatakan, innallaha yuhibbunat tawwabina wa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Konteksnya tentang haid, tapi di sini ada keutamaan bahwasanya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat. Al-Baqarah juz 2. Oke. Yang pertama ya, orang yang banyak mengingat kematian akan dimudahkan untuk bertaubat. Dengan kita ingat kematian dan ingat kesalahan-kesalahan kita akan banyak bertaubat. Masalahnya, kalau kita merasa kita nggak punya salah, kita selalu mencari pembenaran atas perbuatan kita nggak akan bisa bertaubat. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan selalu mencari pembenaran. Islam justru mengajarkan kita ketika kita berbuat salah, kita mengaku. Anda kasih contoh. Nabi Yunus alaihi salam ketika dimakan ikan paus, apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanak. Ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau dan maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sungguh aku itu telah berbuat zalim ya Allah. Diselamatkan. Nabi Adam alaihi salam, apa doa beliau? Apa doa Nabi Adam ketika dibuang ke dunia? Rabbana zalamna anfusana. Ngaku, ya Allah, aku telah mendolimi diriku. Bandingkan sama iblis. Iblis malah bilang, ya Allah, engkau suruh aku sujud sama dia. Dia dari tanah, saya dari api. Saya lebih baik. Suruh keluar, gak ngaku salah. Oke ya Allah, kalau engkau suruh aku keluar, abadikan aku. Supaya aku bisa menggoda anak cucu Adam. Sangat sombong. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betul, banyak mengingat kematian memudahkan kita untuk bertaubat. Tapi supaya kita bisa bertaubat, kita harus sadar bahwa kita banyak salah. Pun yang ngomong, banyak banget salahnya. Yang kedua, wa qana'atil qalbi. Orang yang banyak mengingat kematian akan Allah muliakan dengan qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Merasa cukup. Aslinya kalau makan butuh 3 porsi. Ada 2 porsi, alhamdulillah. Bisa kita makan sama-sama bertiga. Gaji aslinya butuh 5 juta sebulan. Tapi qadarullah cuma dapat 3 juta dari perusahaan atau dari kantor. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia tahu Allah gak mungkin membiarkan dia kekurangan. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, lau tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Apa itu tawakal yang benar? Dengan mengambil sebab-sebab untuk berhasil. Tawakal itu bukan malas. Tawakal itu bukan ya udahlah saya tunggu di sini aja nanti juga datang pekerjaan. Enggak, itu enggak tawakal, itu malas.
Tawakal adalah apa yang bisa saya lakukan. Berapapun gajinya, saya syukuri. Itu tawakal plus qanaah. La razaqakum kama ruziqat thair. Engkau akan diberi rezeki sebagaimana burung mendapat rezeki. Ana mau tanya sama antum. Burung itu, antum tahu nggak ada burung yang punya gelar PhD? S3 dia di Madinah. Burung apa, ada nggak? Nggak ada. Antum pernah lihat nggak burung punya sertifikat fisioterapi gitu? Nggak ada. Antum, oke, PhD ketinggian, PhD terlalu tinggi. Antum pernah lihat nggak burung S1? Belum pernah. Sama, kan juga belum pernah. Tapi, antum pernah lihat nggak burung demo karena kelaparan? Antum pernah lihat nggak burung bikin status di Facebook atau di WA karena keresahan dia terhadap ekonomi? Ah, pemerintah nih. Ada burung kayak gitu? Nggak ada. Kenapa? Karena burung tahu tugas dia adalah keluar rumah cari makan. Urusan dapat rezeki seberapa, urusan Allah. Dan dia yakin Allah pasti kasih rezeki. Ya, jangan kalah sama burung. Sedikit cerita. Di pondok anak di MDS ada monyet. Monyet betulan, bukan monyet bohong-bohongan. Monyet itu cuma datang ketika jam makan, yaitu pagi dan malam. Ana nggak pernah mendapati monyet ini datang jam 2 siang atau jam 3 sore. Kenapa? Karena dia tahu jam makan segitu. Pertanyaannya, apakah antum sudah lebih cerdas daripada monyet ini? Yang bisa menebak, oh rezeki saya di sana, saya akan kejar. Ada momennya monyet itu datang dan makanan nggak ada. Tapi dia tahu jam segitu itu makanan datang. Itu tawakal. Tawakal adalah kita kejar. Usaha maksimal. Hasilnya serahkan pada Allah. Itu namanya tawakal. Sekarang, kenapa mengingat kematian membuat kita jadi qanaah? Karena orang yang tahu bahwa dia akan mati tidak akan sibuk mengejar dunia. Orang yang tahu bahwa dia akan mati tidak akan sibuk mengejar dunia. Dia akan cukup dengan apa yang Allah kasih. Bisa makan alhamdulillah. Gak bisa makan, yuk cari lagi, siapa tahu dapat. Oh ternyata sampai malam gak dapat. Qadarullah. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya demi dunia. Orang yang tahu bahwa dia akan mati tidak akan melakukan sesuatu yang diharamkan demi dunia. Suap sana, suap sini, senggol sana, senggol sini, fitnah sana, fitnah sini. Demi apa? Gak seberapa dunia yang dia dapat. Maka na'udzubillah min dalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat seperti ini. Yang ketiga. Pertama, disegerakan untuk bertaubat. Kedua, qanaah. Rasa cukup dalam hati. Yang ketiga adalah wa nasyatin fil ibadah. Orang yang tahu bahwa dia akan mati akan Allah berikan semangat untuk beribadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah itu tidak cuma sholat. Ibadah itu tidak cuma puasa. Ibadah itu tidak cuma ngaji. Banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan di dunia ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, apa sih ibadah itu? Beliau mengatakan, ismun
jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho. Dari mana kita tahu Allah cinta dan ridho? Dari mana? Perasaan kita? Kalau Allah cinta dengan suatu perbuatan, Allah akan wajibkan. Entah dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW lewat nabinya. Itu tanda Allah suka dengan perbuatan itu. Kalau nggak suka, Allah akan haramkan. Contoh, kesyirikan. Allah nggak suka, makanya Allah haramkan. Contoh, sholat. Allah suka, makanya Allah syariatkan. Contoh, zina. Allah nggak suka, makanya diharamkan. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Nikah Allah suka, makanya disyariatkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang baik di antara kalian. Ya. Jadi jangan bingung. Jangan bingung untuk mengetahui mana yang Allah suka dan mana yang Allah nggak suka. Baca Al-Quran, baca hadis, antum dapat perintah berarti Allah suka dengan hal itu. Antum dapat larangan berarti Allah nggak suka sama hal itu. That simple. Masalahnya kita kadang terlalu main perasaan. Oke, jadi kita udah dapat sekarang ya. Ketika seseorang banyak mengingat kematian, maka dia akan diberikan dengan dimuliakan dengan 3 hal. Tadi disegerakan taubatnya, perasaan cukup dalam hati, dan dia akan diberikan semangat untuk beribadah. Kata Al-Imam As-Suyuti. Berkata anak, ya, disclaimer ini. Anak nggak mau plagiat atau mencuri ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, waman nasiyal maut, barang siapa lupa dengan kematian, lupa bahwa dia akan mati, uqiba bi salasati asya, dia akan dihukum dengan 3 hal juga. Yang pertama, taswifi taubah, dia akan dibikin menunda-nunda taubat. Masih muda, masih 17 tahun, ya kali besok anak mati. Masih muda, masih 50 tahun, ya kali anak besok mati. Nabi aja 62, masa anak cuma 50? Sok tahu. Ya. Umur gak ada yang tahu. Itu hukuman pertama. Dia akan dijauhkan atau dibikin susah bertaubat, ditunda-tunda terus taubatnya. Itu mengerikan loh, Pak. Bahasa lainnya apa coba? Dibikin menunda taubat. Apa bahasa lainnya? Ditutup dari pintu hidayah, dicabut kenikmatan hidayah. Lupa sama kematian itu mengerikan. Kita lupa kematian, hukumannya mengerikan. Hidayah hilang. Yuk, langsung yang kedua. Wa tarki ridha bil kafaf. Orang yang lupa dengan kematian, dia akan dibuat keserakahannya itu memuncak. Dia akan dibuat serakah. Dia akan dibuat selalu merasa tidak cukup. Alhamdulillah, hari ini punya rumah 1 di Purimayang lagi. Kurang. Tambah lagi 1 di Citra. Kurang. Masa Purimayang cuma 1, tambah 1 lagi. Itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya seorang manusia diberikan 1 lembah emas, apa yang dia lakukan? Minta yang kedua. Dikasih yang kedua, minta yang ketiga. Ini defaultnya manusia, ini normalnya manusia.
normalnya manusia. Sampai apa? Sampai dia tidak bisa lagi menerima itu dan ditutup pakai tanah. Tapi ada kok orang yang bisa terima dengan satu lembah emas doang. Siapa itu? Orang qanaah yang tadi, orang yang punya ilmu bahwasanya dia tuh nggak lama-lama di dunia ini. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, hartanya banyak banget. Dia bingung mau diapain hartanya. Istrinya bilang, sedekahin aja bang. Sedekah, 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 sedekah. Habis. Besok datang lagi harta yang lain. Anda pengen kayak gitu? Kalau pengen kayak gitu, jujur sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua hukumannya. Allah Azza wa Jalla akan jauhkan dia dari rasa cukup. Buat bapak-bapak, satu cukup ya Pak ya? Cukup kan satu? Qanaah Pak. Qanaah. Habisin kita yang ketiga. Wattakasul fil ibadah. Orang akan dibikin malas beribadah. Naudzubillah min dzalik. Semoga antum tidak merasakan ini ya Pak ya. Antum jangan pernah ketika melihat orang yang dia nggak sholat, terus antum merasa bangga, ini saya sholat. Antum jangan pernah berbangga ketika antum melihat orang yang nggak ngaji, nggak kajian, terus antum, aku dong kajian. Enggak. Takutnya, atau anak kasih contoh yang parah, antum jangan merasa bangga, merasa hebat ketika melihat pezina. Kenapa? Takutnya ketika kondisi dibalik, si pezina taubat, antum diuji dengan zina dan gak bisa balik. Iya Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah zikir ketika kita melihat orang lain ditimpa ujian. Apa itu? Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku, melindungiku. Mimabtalahu bih, dari apa yang menguji dia. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan Allah senantiasa memberikan keutamaan kepadaku dengan sangat banyak. Antum cari nanti itu Pak ya. Di Muslim ID ada insya Allah. Zikir yang dibaca ketika melihat orang lain diuji. Alhamdulillahilladzi afani. Tawawalnya. Mimabtalahu bih. Antum baca tuh Pak. Antum baca ketika lagi di lampu merah ada yang nerobos. Langsung baca. Atau antum yang nerobos malahan. Anak bacain zikir ini malahan. Jangan Pak. Pemerintah bikin lampu merah itu bukan untuk pajangan Pak ya. Itu untuk jaga keselamatan kita. Dan kata Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa bilang, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menjadi orang-orang yang bodoh. Nerobos lampu merah bodoh atau pinter Pak? Ustadz, kalau rame nerobos bodoh Ustadz. Kalau sepi nerobos pinter Ustadz. La ilaha illallah. Ini kayaknya kita perlu ada kajian lagi tentang muraqabah kepada Allah ini Pak ya. Kan kata Allah Azza wa Jalla apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah, penguasa, lampu. Ana berhenti di lampu merah yang sepi, gak nerobos bukan karena lampu. Enggak karena pemerintah, enggak. Karena Allah. Insya Allah karena Allah. Dan karena anak sayang sama nyawa. Gak lucu kan tiba-tiba, sepi. Ternyata Pertamina lewat. Wassalam. Apa bahasanya Pak? Mati konyol. Mati konyol. Kan gak lucu. Ntar ada berita di Jambi, seorang ustadz mati ketabrak truk Pertamina gara-gara terobos lampu merah. La ilaha illallah, abadi namanya kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Dan
Semoga yang bisa itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Habis ini apa? Selesai. Ya, walau lebih sholat mungkin sedikit pertanyaan setelah azan. Udah masuk waktunya kan? Udah belum? Udah. Silakan diazanin dulu, diazanin. Tafadhol untuk muazin. Wassallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasallam.